amalan pasca Ramadan dalam narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar utama pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah di penghujung ayat 185. Saat Allah berfirman, "Wa la'allakum tashkurun wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Baik, dengan tuntas engkau mengerjakan siam itu, engkau perbanyak takbir sebagai gambaran kemenangan, gambaran kebahagiaan, gambaran tuntasnya perjuangan yang telah engkau kerjakan selama Ramadan, dan cirinya engkau bertakbir karena mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hudan. Dengan hudan itu engkau semakin semangat menunaikan ibadah. Dengan hudan itu hatimu lebih lapang. Dengan hudan itu solusi mulai terang dari sekian banyak persoalan melilit dalam kehidupan. Karena itulah kemudian kata Allah, jika engkau telah merasakan itu semua, wala'allakum tashkurun, maka segeralah engkau tingkatkan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paparan ini saya terangkan di pertemuan yang lalu terbagi pada dua bagian. Ya, kalau kita tarik bagian ini dengan isyarat di Quran surah ke-108 ayat 1 sampai 2. Ya, surah Al-Kautsar itu ketika Allah berfirman memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan bagi beliau sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anugerah terbaiknya. Allah sampaikan, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh Muhammad SAW dengan segala keagunganku, kata Allah, aku sampaikan berita yang sangat besar bahwa aku telah jamin untukmu pemberian nikmat yang begitu melimpah. Baik, perhatikan baik-baik ya pola analoginya seperti saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan nikmat yang berlimpah, kaidahnya saat mendapatkan nikmat itu maka Allah meminta beliau untuk bersyukur kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Fasalli li rabbika wanhar. Kaidahnya kata Allah, fasalli, maka bergegaslah engkau salat sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapatkan beliau bahkan kemudian mengimplementasikan nilai syukur itu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas salatnya sampai terlacak dalam narasi hadis bahwa kaki beliau sampai bengkak-bengkak sekalipun mengerjakan ibadah yang kita nilai dengan sunnah itu. Dari sini kita temukan persamaan dengan kalimat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Ketika Allah meminta kita bersyukur, ya karena mendapatkan banyak hudan saat Ramadan, banyak kenikmatan, maka langsung dieksekusi syukur itu dengan diimplementasikan melalui contoh Nabi akan penunaian sholat ini. Yang wujudnya dalam bentuk sholat Id, yang pertemuan lalu pada edisi 29 telah kita tuntaskan. Jadi kalau kita korelasikan di surah Al-Kautsar, Nabi SAW diminta setiap mensyukuri nikmat, beliau diminta meningkatkan sholat, maka kita ambil ini sebagai kaidah dasar. Ya, karena itu kaidah dasarnya begini, ya sebetulnya ini berlaku umum. Kalau teman-teman mendapatkan penambahan nikmat, ya apakah berupa harta benda ataukah keturunan, ya maka cara bersyukurnya tingkatkan ketaatan kepada Allah. Standarnya sholat. Ya, kerjakan sholat, mulai naikkan levelnya dengan berjamaah, kan? Tambah dengan ibadah sunnah, kerjakan tepat waktu. Ini standar. Pun demikian setelah tuntas menunaikan ibadah Ramadan, kita bersyukur pada Allah. Tanda syukur pertamanya apa? Kaidah dasar, sholat. Seperti di Al-Kautsar tadi, Nabi sholat langsung mencontohkan kepada kita. Bentuknya sholat Id. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ada bagian kedua yang belum kita ulas. Dan ini menariknya menjadi paket amalan sebagai penanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terangkum amalan ini di surah yang sama bersanding dengan ibadah yang tadi telah kita tunaikan, yaitu salat. Kita kembalikan ke surah ke-108 tadi, ayat 1 sampai dengan 2. Baik, perhatikan baik-baik. Inna a'tainakal kautsar. Selesai tadi kita ulas, fasalli li rabbika. Salat telah kita uraikan. Yang kedua, wanhar. Fasalli li rabbika, ini salatnya, wanhar. Ini paket yang keduanya. Diterjemahkan di mushaf standar dengan dan berkorbanlah.
Dan ini biasanya kalimat ini seringkali digunakan sebagai dalil spesifik dalam penunaian ibadah Idul Kurban, Idul Adha. Walaupun sesungguhnya kaidah ini adalah kaidah umum. Artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala harus punya kepribadian implementasi syukur dalam bentuk salat dan berkurban. Apa wujud kurban di sini? Sedekah. Ya, bukankah kurban bagian dari pemberian? Yuk kita analisis dengan lebih tajam. Teman-teman, wanhar ini kalau kita tarik ke sini asalnya dari kata nahara, ya. Nahara yanhar. Yang berarti menyembelih unta. Unta. Ya, demikian. Nah, teman-teman sekalian, bahkan sebelum masa Islam, ada kebiasaan di zaman jahiliyah, ya, pra-Islam, yang ini melekat pada jiwa-jiwa mereka, bahwa jika ada kondisi mereka mendapatkan nikmat yang besar, maka salah satunya mereka akan berbagi dengan penyembelihan unta-unta terbaik. Ya, masih ingat kisah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah, ya, ketika beliau dibebaskan dari proses pengorbanan kepada berhala itu, bukankah ditembus dengan 100 ekor unta yang terbaik? Dan ini adalah bagian dari implementasi syukur yang langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dari kebiasaan orang di masa lalu. Dan esensi, ya, dari implementasi ini menunjuk pada kebiasaan berbagi. Masya Allah. Ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Wanhar, berkurbanlah. Berkurban artinya apa? Artinya berusaha untuk bisa beribadah kepada Allah dengan wasilah berbagi dengan sesama kita. Karena itulah menariknya teman-teman sekalian. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk banyak berbagi? Kita dilatih berinfak. Bahkan dahsyatnya, hal yang tak pernah dilakukan sebelum Ramadan, itu bisa keluar saat Ramadan. Ya, orang yang minta di depan mata sebelum Ramadan, belum tentu diberi. Saat Ramadan, yang tak nampak pun dicari-cari. Berapa banyak kita mencari anak yatim saat ini? Ya, berapa banyak kita mendata fakir miskin? Berapa banyak orang tergerak mengeluarkan zakat malnya, khusus Ramadan? Kebiasaan ini, kata Al-Quran, begitu dia selesai menunaikan ibadah Ramadan, tetap tandai sebagai bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahsyatnya, ini yang paling luar biasa. Ini kalimatnya menggunakan nahara, wanhar, ya. Berkorban dengan unta. Jangan dilihat untanya, tapi lihat kepada kualifikasi hewan yang dipilih oleh masyarakat Arab pada saat itu. Jika mereka ingin mencari yang terbaik, maka mereka mencari unta dengan kualitas yang terbaik. Jadi unta itu menunjukkan kualitas objek bagian, kualitas barang yang dibagi, kualitas materi dengan materi yang terbaik. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215 ketika kita dicontohkan berbagi dalam konteks infak. Ya, Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan? Ya, kepada siapa mesti berinfak kalau itu ada? Apa jawaban Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad SAW, kaidah pertama, kalau engkau ingin berbagi, ingin berinfak, maka cari yang terbaik yang bisa diberikan. Yang terbaik. Jadi kita ingin simpulkan implementasi syukur. Yang kedua, selain menunaikan sholat Idul Fitri itu, maka orang yang tuntas puasa punya kebiasaan gemar berbagi dari apa yang Allah titipkan kepadanya. Dan yang paling menarik, ya ini oleh Nabi, peristiwa ini, contoh ini, langsung disandingkan dengan amalan syukur yang pertama yaitu sholat. Ya, jadi kalau kita lacak dalam narasi hadis-hadis Nabi SAW, kita temukan di antaranya di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2094, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa tepat setelah Nabi SAW mengimami sholat Idul Fitri itu, kemudian beliau menghadap kepada jamaah, menyampaikan khutbahnya. Dan menariknya, setelah tuntas khutbah itu, beliau mendatangi jamaah termasuk kalangan para perempuan, ibu-ibu.
Redaksinya mengatakan thumma atan nisaa wa ma'ahu Bilalun. Ya. Lalu Nabi SAW mendatangi jamaah ke dalam shaf yang bagian perempuan, tentunya dengan batas tertentu, dan didampingi oleh Bilal dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, berbagi. Tuh. Lalu disebutkan ada di antara ibu-ibu itu yang menginfakkan, ada yang liontinnya, kan? Ada yang anting-antingnya, sebagian dengan harta-harta yang lainnya. Prinsipnya Nabi ingin menunjukkan kepada kita konsistensi amalan yang kita kerjakan saat Ramadan ini. Itu harus ada keberlanjutan, keberlangsungan, kontinuitas pasca Ramadan. Jikalau kita saat Ramadan senang sholat, maka selesai tuntas Ramadan, buktikan syukur itu dengan menuntaskan sholatnya, tambahkan, wujudkan dalam Idul Fitrinya. Sholat, Id. Tunjukkan sifat berbaginya dalam konteks sedekah. Jadi, kita bisa dapatkan kesimpulan dasar bahwa isyarat penunaian sholat Idul Fitri, isyarat penunaian sedekah, berbagi dengan kualitas yang terbaik. Dua hal ini adalah isyarat penjagaan kontinuitas amalan kita pasca Ramadan yang jangan berhenti di Ramadan saja. Maka tandai sejak Syawal. Karena itu sebagian ulama memaknai Syawal dikaitkan dengan Ramadan, ya, yaitu Syawal dalam arti meningkat. Ada yang mengaitkan dengan ibadah Ramadan. Pasca Ramadan, orang yang berhasil puasanya, maka meningkat amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandai dengan sholat idnya, dengan komitmen bahwa saya akan melanjutkan sholat-sholat saya setelah ini. Ya, sholat tahajud saya, qiyam malam saya, qiyamul lail. Ya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, mutlakkah, rawatibkah, sifat berbagi saya. Itu tanda meningkat dia. Walaupun memang kalau kita gali dari segi sejarah, penamaan Syawal itu sudah ada dari sejak masa pra-Islam. Ya, orang-orang pada saat itu, ya, tatkala datang Ramadan, banyak orang tidak beraktivitas karena saking teriknya, panasnya, lalu berhenti pada masa itu. Muncul kemudian bulan Syawal, sudah mulai agak rendah, dan jumlah penduduk di Mekah mengalami peningkatan untuk persiapan musim haji. Kebiasaan itu sampai sekarang berlangsung. Ya, dengan izin Allah kita berdoa kalau virus COVID-19 ini tuntas, ya, dibuka kembali kemudian gerbang dan pintu-pintu haji untuk kita tunaikan, maka kita akan mulai melihat sejak bulan Syawal orang sudah mulai datang ke Mekah, dan penduduk Mekah pada saat itu mengalami peningkatan. Karena itulah orang-orang pada saat itu menyebut bulan dimaksud dengan Syawal. Hanya setelah datang masa Islam, makna ini dikaitkan dengan ibadah Ramadan. Untuk memberikan kesan bahwa orang yang tuntas Ramadannya dan berhasil ia ibadahnya, sebagai tanda syukurnya kepada Allah, dia tingkatkan ibadahnya seperti hal yang saat ia kerjakan saat Ramadan itu.